Kembali lagi ke masa-masa awal masuk pendidikan tentara. 2 bulan pertama namanya tahap pengosongan. Di sini mental dan fisik kita benar-benar ditempa. Ibarat gelas, airnya dibuang dulu untuk diisi lagi. Jiwa dan raga kita dilatih untuk menjadi seorang tentara yang siap mati untuk negaranya. Dibina ditempa menjadi prajurit yang perkasa, berjiwa satria. Kegiatan jasmani pagi, siang, dan malam. Makan cuma secukupnya dari dapur. Tambah tindakan fisik, tambah lagi kata-kata kasar pelatih, membuat kami benar-benar lelah secara fisik dan mental. Saat malam hari kadang terbersit keinginan untuk berhenti lalu pulang kembali ke rumah. Namun bayangan wajah ayah dan ibu yang pastinya akan tersenyum bahagia melihat anaknya berhasil menjadi TNI membuat kami bersemangat kembali. Tapi urusan perut membuat banyak dari kami tidak tahan. Sudah beberapa orang kawanku tertangkap jajan keluar. Istilahnya merembes. Kami biasa melewati lapangan IC, turun ke sungai, menyeberangi sungai kecil, naik ke atas melalui tebing, masuk ke perkampungan, lalu mencari warung di sana. Bukan jarak yang dekat. Tebingnya pun terjal, jalan setapaknya licin, ditambah gelap dan dinginnya malam. Sungguh perjalanan yang sulit dan berisiko, tapi urusan perut memang bisa membuat orang nekat. Sebagian besar dari kami selalu tertangkap merembes oleh Pak Warjo, prajurit tua dari reg kayaknya, berpengalaman tentunya. Tahu aja rute-rute perembesan kami. Beliau selalu muncul tiba-tiba, tahu-tahu ada di belakang kita. Langsung melihat ke papan nama, dan kalau sudah ketahuan beliau, siap-siap besoknya menerima tindakan, menjadi bulan-bulanan pelatih. Bahkan ada satu kawanku, dia tidak bersedia disebutkan namanya ketika kemarin kami berbalas pesan di chat WA, yang sampai sekarang bekas luka di cambuk ranting kina masih nampak di punggungnya, padahal sudah 18 tahun berlalu. Kebayangkan dahsyatnya cambukan pelatih saat itu? Sudah 18 tahun berlalu, bekasnya masih ada. Cambukannya hitungannya kejam, berarti terhadap pelajar yang tertangkap merembes jajan di luar. Bekasnya ada sih sampai belasan tahun. Dia sebenarnya tertangkap bertiga, tapi Pak Warjo hanya melihat satu papan nama. Ketika dia dipanggil ke depan, diperintahkan menunjukkan 2 kawan lainnya, dia tutup mulut. Sudah ditampar, disuruh guling, disuruh jungkir, dicambuk berkali-kali, tetap tidak buka mulut. Sungguh luar biasa keteguhan hatinya, tidak membocorkan rahasia. Aku sampai sekarang hormat kepadanya, makanya nomornya juga tetap disimpan. Begitu pula dengan 2 kawan lainnya, yang entah siapa mereka. Melihat kawannya disiksa habis-habisan, mereka tetap teguh pendirian, tidak mau mengaku, tidak mau menyerahkan diri. Kayaknya mereka ikut berdiri diam di barisan saat itu, membiarkan kawannya menanggung sendiri perbuatan mereka. Ketika kemarin aku tanya siapa mereka berdua, kawanku satu ini memang luar biasa. Tidak mau bilang, bahkan setelah 18 tahun berlalu, cuma bilang salah satunya udah dipecat. Nah, ada kisi-kisi. Tapi siapa yang sudah dipecat? Ada beberapa orang. Tentara dipecat kalau bukan karena desersi ya karena narkoba atau asusila. Asusila, iya. Berjinah di tentara sama dengan dalam ajaran agama, termasuk pelanggaran berat. Apalagi berjinah dengan istri orang. Ketahuan, langsung persiapan nyari kerjaan lain. Setelah dipenjara dulu tentunya. Saat itu aku masih menyimpan uang 70.000 di
linting dimasukkan ke klem jahitan baju PDL. Waktu masuk pendidikan bawa uang 200.000. 100.000-nya dikumpulkan. Karena sang pelatih nggak boleh bawa uang katanya. Aku kumpulkan cuma 100.000. 100.000-nya sembunyiin. Kemudian 30.000-nya pernah kepakai satu kali nitip roti ke kawan yang merembes. 30.000 cuma dapat roti coklat 2 yang harganya 1.000-an saat itu, sama kue pia sebungkus yang harganya 5.000. Cuma 7.000 dibayar 30.000. Yang mahal resiko ketangkapnya katanya. Dan kawanku satu ini tidak pernah tertangkap. Aku baru tahu kemarin pas aku video call, rupanya dia punya kaki tangan petugas masak dapur. Pantes harganya jadi berkali-kali lipat karena ngasih ongkos. Yang masak dapur adalah pemuda sekitar secata. Salah satu tukang masak dapur namanya Yusuf Kurniawan, berhasil masuk tentara Angkatan Delta 2002 kedua. Selisih 6 bulan denganku, dilantik jadi tentaranya. Kami berjumpa dan melaksanakan tugas bersama di Yonif 301 Prabukian Santang. Sekarang dinasnya jadi propos di Rindam, propos secata kalau nggak salah. Urusan perut juga selalu membuatku tersiksa. Maklum, aku kan biasa makan porsi banyak, minimal 2 bungkus mie instan tambah sepiring nasi. Itu porsiku dulu. Ayah dan ibuku sudah paham. Pelatih sini yang nggak paham, makan nggak bisa nambah. Biasa ada wortel atau ubi jalar hasil mencuri di kebun, tapi sudah beberapa hari gak dapat kesempatan nyuri. Bayangan harumnya nasi goreng atau lumeran coklat di mulut dari roti terus bergentayangan di otakku, menggoda bertubi-tubi. Akhirnya setelah jaga serambi jam 10 malam, aku memberanikan diri merembes, cari makanan di luar. Karena rute lapangan IC aku rasa sudah tidak aman lagi, aku mencari rute lewat lapangan keras, tempat senam pagi. Kaos loreng, celana PDL, pakai sendal jepit, aku keluar barak melalui kamar mandi. Ada Joko di koridor. "Kemana, Mar?" tanya Joko. "Pipis," jawabku singkat. Kamar mandi di secata berupa lorong panjang, tembus dari ujung ke ujung, dari peloton 4 sampai ke peloton 1. Aku berjalan perlahan, menelusuri kamar mandi. Di kamar mandi yang lurus dengan barak kelas C, ada pelajar berjalan menuju kamar mandi. Aku langsung pura-pura pipis. Setelah dia pergi, aku melanjutkan perjalanan. Keluar dari kamar mandi adalah belakang pos penjagaan. Kuperhatikan posnya sepi. Aku diam-diam mengendap. Ketika ku lihat aman, tidak ada orang, aku mengendap-endap, lalu lari secepatnya ke belakang pos kesehatan. Di belakang pos kesehatan aku perhatikan di bawah banyak rumah. Nah, tinggal turun kataku. Nanti ngetuk rumah warga minta makan. Begitu aku mau mengendap turun. Mudah-mudahan ada warung, walaupun udah tutup kan tinggal diketok. Baru saja aku akan beranjak menuruni jalan setapak, tiba-tiba telinga kananku ada yang jewer. "Kamu mau kemana?" "Siap, pelatih, izin ke warung." "Kamu goblok, pelajar tidak boleh jajan ke warung. Di bawah itu rumah pelatihmu semua. Kamu mau ditindak?" "Hah? Aduh, beginilah kalau menyerang tidak survei dulu. Gagal total." "Kemari kamu." "Siap." Aku mengikutinya ke pos penjagaan. Di tempat terang barulah aku tahu kalau beliau adalah Sersan 1 Herman Harkat. "Sini masuk." Aku cemas. Perasaanku dag-digdug gak karuan. Alamat ditindak nih. Aku sudah mengencangkan rahang dan perut. Ditonjok dulu atau digampar dulu nih, kataku. Aku berdiri sikap sempurna depan pintu. Pak Herman Harkat mengambil bungkusan plastik yang menggantung di paku dinding. "Makan nih," perintahnya. Nasi bungkus, ada kerupuknya.
Aku ragu-ragu, walaupun senang. Tapi saat itu aku diam saja, bingung, masih tak percaya. Udah makan? Masih bagus, itu nasi sore dari dapur, ditanya piket, ujar beliau. Siap Latih, aku ambil, lalu aku duduk di bawah. Aku makan sambil duduk bersila. Jangan di bawah, dingin. Udah kamu duduk di meja situ. Saya buat kopi dulu. Mau kopi nggak? Siap, tidak Pelatih, terima kasih. Aku makan sambil duduk di meja piket. Ku buka bungkusannya sama dengan menu pelajar tadi sore. Nasi, telur rebus pakai bumbu, tambah kerupuk. Walaupun sudah dingin, aku merasa itu makanan terlezat di dunia saat itu. Diberikan pelatih yang baik hati menjelang tengah malam di secata Pangalengan yang dingin. Saat ini Pak Herman Harkat sudah berpangkat kapten. Kami berjumpa saat rapat koordinasi penyusunan WAPku di ruang data Korem 062 Tarumanegara. Belum lama, baru tahun-tahun kemarin. Beliau jadi perwira seksi operasi. Kok di mana ya? Kodim Tasikmalaya kalau nggak salah. Nah iya, Kodim Tasik. Soalnya waktu itu satu mobil elep sama Bang Agus, mantan 301 yang dinas di Kodim Tasik. Kejadian yang dulu ingat, kejadian yang kemarin udah lupa ya. Ketika aku ceritakan kejadian dulu, beliau senyum-senyum saja. Kayaknya lupa. Entah karena sudah belasan tahun atau saking banyaknya pelajar yang beliau kasih makan di malam hari, jadi lupa yang mana. Orang baik begitu, karirnya lancar. Kita kasih izin kalau Kapten Herman Harkat tuh di mana ya? Sekarang? Mintat Bogor. Oh, pindah ke Mintat Bogor? Lagi itu? Lagi itu tadi Kodim Tasik, Garut. Dulunya Kodim Tasik pasti Oh, pas Kodim Tasik. Ada apa? Enggak, dulu pelatih saya lagi di Pangalengan. Dulu seru tuh, pas kemarin mau kesini pindah kapten. Saya mau kesini mau after. Habis apa dia dapat 751. Oh, 751. Japura. Kemudian pindah ke Kodim Tasik. Kodim Tasik, Mintat Bogor. 2000 dia pindah ke Jawa Barat itu 2017. 2017 ya? Oh iya. Sudah ketemu itu di ini di Korem. Sekarang di Mintat Bogor. Litingan Pasi, atau adik? Oh, liting. Oh, itu. Cabanya bareng, dikejar. Cabanya bareng. Oh. Iya, baik. Dulu waktu saya pendidikan tuh lagi tahap pengosongan, pernah malam-malam dikasih nasi bungkus sama beliau kan. Jadi ingat terus. Pas kemarin menghadap di Korem itu. Apa bareng-bareng saya dan ambil penugasan dia organik.